Hello guys, perkenalkan gue Yuka dan selamat datang di channel Chill Out Vibe. Di video kali ini gue akan mereview salah satu film Korea yang berjudul Minari. Film ini masuk ke dalam nominasi Oscar di tahun 2021 dengan kategori Best Picture dan disebut-sebut akan menjadi next Parasite. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan filmnya. Jadi keseluruhan cerita berpusat kepada satu pasangan suami istri imigran dari Korea yang bernama Monica Yi dan Jacob Yi yang pindah ke Amerika demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mereka memiliki seorang putri bernama Anne dan putra bernama David. David sendiri terlahir dengan kondisi jantung yang lemah dan dapat berhenti berdetak kapanpun. Ini membuat keluarga Yi mengeluarkan uang lebih demi biaya perawatan David. Dan diceritakan, demi memulai sebuah awal yang baru, keluarga ini pindah ke sebuah rumah trailer dengan lahan yang luas. Karena mimpi sang suami yang ingin memiliki perkebunan sayur-sayuran Korea miliknya sendiri, dan juga agar bisa lepas dari kondisi sulit perekonomian mereka. Sambil merintis hal tersebut, Monica dan Jacob bekerja di sebuah pabrik dengan tugas memisahkan anak ayam betina dan jantan setiap harinya. Kesulitan pertama sudah mereka hadapi ketika terjadi hujan badai di kawasan rumah baru mereka, yang membuat Jacob dan Monica bertengkar. Tapi Monica memutuskan untuk percaya kepada suaminya. Akhirnya Jacob pun memulai untuk membangun lahan perkebunannya dan berusaha menghemat biaya dengan tidak memakai jasa tukang sumur. Dia menggali sumur miliknya sendiri untuk mengairi lahan perkebunannya nanti. Dia juga membeli sebuah traktor pertanian bekas dari seseorang bernama Paul. Jacob juga memutuskan merekrut Paul untuk membantunya bercocok tanam. Dan juga ibunya Monica ikut bergabung tinggal bersama mereka. Tapi bahkan sebelum kedatangan neneknya, David sudah merasa tidak suka. Karena ia menganggap neneknya itu merupakan alasan ayah dan ibunya bertengkar. David juga selalu bersikap kurang sopan dan menolak semua pemberian neneknya itu. Seiring berjalannya cerita, timbul masalah baru lagi ketika kebun sayuran milik Jacob kering, karena sumur yang ia gali tidak lagi mengeluarkan air. Di sini ia panik dan berusaha mencari cara karena sayur-sayurannya terancam gagal panen. Pada akhirnya, diam-diam ia memutuskan memakai pasokan air untuk rumah mereka tanpa sepengetahuan Monica. Setelah sayurannya dipanen dengan sempurna, tiba-tiba pemasok yang ingin mengambil sayuran dari Jacob membatalkannya karena sudah mengambil dari pemasok lain. Ini membuat Jacob menjadi sangat frustasi dan Monica menjadi sangat marah karena untuk perkebunan tersebut mereka sudah menghabiskan banyak uang tabungan yang mereka miliki. Bukan hanya itu, karena pasokan air untuk rumah mereka pun terhenti dan terpaksa untuk mengambil air di sungai demi kebutuhan mereka. Setelah semua masalah yang mereka hadapi, keesokan harinya ibu Monica mengalami serangan stroke hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Hal ini membuat Jacob dan Monica menjadi sangat putus asa, dan setelah kondisi ibu Monica membaik, Monica memutuskan untuk membawa anak-anaknya dan ibunya kembali ke California. Tapi sebelum pergi, ia ingin memeriksa keadaan David terlebih dahulu ke rumah sakit. Sambil Jacob membungkus sayuran yang ia ingin bagikan kepada pemasok lainnya, dengan harapan mereka mau mengambil sayuran dari Jacob. Setiba di rumah sakit, sambil menunggu hasil pemeriksaan David, Monica mengajak Jacob untuk pindah bersamanya ke California. Namun Jacob menolak dan mengatakan dia ingin menyelesaikan apa yang dia mulai, sekalipun itu gagal. Dan ia mengatakan juga bahwa sekali saja ia ingin berhasil dalam melakukan sesuatu untuk anak-anaknya. Dan setelah dari rumah sakit, mereka berempat pergi ke toko pemasok. Di sini Jacob berhasil mendapatkan kesepakatan di sana. Ia merasa sangat senang dan bangga. Dan setelah dari rumah sakit, di satu sisi, ibu Monica yang tetap tinggal di rumah berusaha untuk membantu bersih-bersih rumah dan gudang penyimpanan sayuran milik Jacob. Ia memunguti sampah dan kemudian membakarnya di dalam tong. Tanpa disangka, angin bertiup kencang dan ada sampah yang sudah terbakar jatuh ke tanah. Ini menyebabkan api merembet dan membakar gudang penyimpanan sayuran milik Jacob. Jacob dan Monica yang baru tiba, berlari dengan panik saat mereka melihat gudang penyimpanan tersebut terbakar. Mereka berusaha untuk menyelamatkan hasil panen yang belum terbakar, namun usaha mereka sia-sia. Setelah kebakaran tersebut, diperlihatkan beberapa scene tambahan sebelum mencapai ending, yang jujur gue sendiri juga nggak ngerti maksudnya apa. Apakah sang nenek meninggal atau enggak? Atau mereka mulai berkebun lagi? Kalau kalian ngerti maksud endingnya gimana, jangan lupa untuk komen di bawah ya. Dan benar-benar big applause untuk aktor dan aktris yang memainkan perannya dengan sangat baik.
terutama untuk Ellen Kim. Minari ini sendiri mengangkat kisah sederhana yang menyentuh dan dibawakan dengan baik, ditambah juga dengan sinematografinya yang apik. Film ini sangat rekomen untuk masuk ke dalam watchlist kalian. Oke, itu aja video dari gua. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video yang baru. Sekian dari gua. Thank you for watching and stay chill.